Shalom semua diberkati. Terima kasih tim Praise and Worship, sangat memberkati. Pagi ini saya masih bicara tentang hidup berdampak. Tapi saya tidak bicara tentang kebiasaan hidup yang berdampak, tapi beberapa prinsip bagaimana supaya hidup kita sangat berdampak. Nanti kita akan belajar dari satu tokoh, Daniel. Daniel ini seorang tawanan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Dia ditawar dengan teman-teman dibawa ke Babel. Seorang Daniel yang menunjukkan dia orang percaya walaupun dalam tawanan, memberi pengaruh yang luar biasa. Bagaimana akhirnya Nebukadnezar menyembah Allahnya Daniel. Bahkan ketika ganti raja, Raja Darius memerintahkan seluruh bangsa harus menyembah Allahnya Daniel. Daniel orang tawanan. Jadi perlu kita belajar di sini bahwa bukan karena apa yang kita lakukan memberi pengaruh pada orang lain, apa yang kita biasa lakukan, bukan itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan melalui kita, itulah yang memberi pengaruh. Satu orang yang sungguh-sungguh bisa satu bangsa menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan berkarya melalui Daniel, membuat raja pun menyembah Allahnya Daniel, dan memerintahkan seluruh bangsa pun menyembah Allahnya Daniel. Jadi mari kita sadari, bukan kita, bukan kebaikan saya, bukan tabiat saya yang baik yang membuat berpengaruh, tapi Allah yang baik berkarya dalam hidup saya. Dia melakukan maksimal dalam hidup saya, memberi pengaruh. Jadi ada 3 prinsip. Pertama, bagaimana kita bersungguh hati pada Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang kedua nanti, berani percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk berdiri menjadi jawaban, menjadi solusi bagi bangsa. Berani berdiri dengan mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, menjadi solusi bagi bangsa. Yang ketiga, rendah hati, humble, memuliakan Tuhan saja, bukan memuliakan diriku, kemampuanku, karyaku, tapi Dia saja yang berkarya, sebab kekuatanku pun, kemampuanku pun itu dari Dia. 3 kali ini saya sampaikan. Mari kita lihat yang pertama. Coba Pak Sem baca Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini mempunyai makna bahwa Daniel mengambil keputusan, berketetapan, tidak mau menajiskan diri, menodai imannya. Dia sepenuh hati kepada Tuhan, tidak mau campur-campur. Dia sungguh-sungguh, aku mengambil keputusan tidak mau merusak iman saya,
apapun, bahkan makanan, minuman, keinginan daging, saya tidak mau merusak hubungan saya dengan Tuhan. Itu penting sekali, perlu seorang manusia Tuhan yang bersungguh-sungguh. Coba baca 2 Taurus 16 ayat 9. Tampilkan sini, 2 Taurus 16 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2 Tawarikh 16 ayat 9. ayat 9. Tolong tampilkan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Ya. Oleh sebab itu, Ya, jadi telah begini. mengalami peperangan. Tuhan tidak melihat banyaknya kita di sini yang loncat-loncat. Seberapa banyak yang hatinya sungguh-sungguh pada Tuhan. Seorang Daniel yang sungguh-sungguh mendatangkan kuasa dari surga. Allah mencari orang yang sungguh-sungguh, kepadanya lah Tuhan mencurahkan segala kuasanya. Wow, saya ketika mengerti ini, saya makin sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya terima kasih Tuhan, aku rupanya dicari Tuhan ketika aku sungguh-sungguh. Engkau datang, Engkau hadir, Engkau menyatakan dirimu dalam hidupku. Bukan karena aku, bukan karena perbuatanku, tapi karena imanku, percayaku, kesungguhanku untuk menjadikanku Tuhanku. Tidak mau sedikit pun dinodai ilmu saya oleh hal-hal duniawi. Jadi, saudaraku hari ini, siapapun engkau, bagaimanapun keadaan keluargamu, walaupun seperti Daniel tawanan ini sangat tidak berdaya, tidak punya keluarga, tapi karena dia bersungguh hati, tidak mau main-main dengan Tuhan. Aku mau hanya menyembah Dia saja. Sungguh-sungguh aku mau Dia saja. Jadi sebagai bukti kita sungguh-sungguh, kita menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia yang terpenting dalam hidup saya. Jadi contoh, bagaimana kita mau tahu Tuhan? Tiap pagi, jangan sampai saat teduhmu, ibadahmu pada Tuhan diganggu oleh hal-hal lain, oleh HP-mu, WA-mu, bisnismu, keluargamu, acaramu. Pastikan He is the first in your life. He is more than everything in your life. Jangan sampai saat teduh kau main-main. Persekutuanmu, sel group. Jangan sampai gara-gara ada acara, ada bisnis, ada tawaran, ajak teman di kafe. Itu berarti engkau tidak menempatkan Dia lebih tinggi dari semuanya. Kalau kita menempatkan Dia lebih tinggi, maka semua yang lain di cancel. Ini dulu, utamakan dulu ibadah. Mestinya nggak muat ini, tapi saya kasih tahu sama anak muda ini, anggap enteng. Hidupmu buatmu sendiri. Hari ini Daniel bicara, hei semua saudaraku, saya seorang diri, sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi aku punya pengaruh, raja pun menyembah Allahku. Karena apa? Allah hadir dalam hidup kita. Coba baca 1 Yohanes 14 ayat 21-23. Yohanes 14 ayat 21-23.
Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti apa kata Tuhan. Utamakan dia dalam ibadahmu, jangan ke gereja terlambat-terlambat, persekutuan terlambat-terlambat. Itu menunjukkan sikap hati, apakah engkau sepenuh hati sungguh-sungguh menjadikan dia lebih daripada segalanya. Seringkali kalau ada bisnis ditinggalkan persekutuan. Kalau ada tamu, persekutuan tinggalkan. Bukan perlakuan kita itu, tapi bahwa itu menunjukkan kita tidak menempatkan dia di atas segala-galanya. Saya sampaikan anak muda, seringkali karirmu, pekerjaanmu membuat engkau ya sepertinya sehebat, berhasil, tapi hanya itu saja. Tuhan tadi mengatakan, jika engkau mengasihi aku, menuruti aku, maka aku dan Bapa datang bersama-sama menyatakan diri kepadamu. Saya mau sampaikan, ketika engkau menyisihkan Tuhan demi usahamu, mungkin berhasil dapat untung. Tapi hanya itu. Tidak melihat bahwa Tuhan yang besar sedang menyediakan hal yang hebat dalam hidupmu. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, Allah Bapa dan Anak datang bersama-sama membawa semua harta surga, hendak memberikannya kepadamu. Terlalu bodoh orang yang menomorduakan Tuhan. Terlalu bodoh yang mengutamakan yang lain. Hari ini mata Tuhan mencari orang sungguh-sungguh hati. Maka apa yang terjadi? Coba baca Daniel 1 ayat 9. Apa yang terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan? Daniel 1 ayat 9. Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dari pemimpin. Semua orang berjuang bagaimana supaya atasan saya, pemimpin saya memperhatikan saya. Pada saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, maka Tuhanlah memberi kasih sayang dari atasanmu, dari gubernurmu, dari presidenmu. Ini raja. Saya, luar biasa. Seorang Daniel ketika sungguh-sungguh Allah bekerja, pemimpinnya sangat sayang pada dia. Semua ini berjuang bagaimana supaya pemimpin sayang sama saya. No way. Ini firman Allah. Ketika engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, memutuskan bahwa dia Tuhanmu, jangan campur-campur, jangan menomorduakan dia, Allah menggerakkan hati atasanmu sayang kepadamu. Artinya apa? Alam semesta ikut mengasihi engkau. Wah, saya pikir, jadi sekalipun semua, keluargamu, temanmu, orang tuamu gak peduli. Kalau engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan menggerakkan dari atas. Atasanmu mengadakan berkat dari Tuhan. Wow. Saya pikir hari ini harusnya kita berubah semua.
menempatkan dia. Makanya Amsal 3, 5, 9 dan 10 kata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu, maka Allah akan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Berapa banyak anak muda saya lihat sini, sekolah, kuliah, sungguh-sungguh, lalu nanti udah kerja, lupa Tuhan. Tidak pernah hasil pertama kau berikan buat Tuhan. Perpuluhanmu tidak kau berikan. Tuhan tidak perlu uangmu, tidak butuh uangmu, tapi dia buktikan hatimu sungguh-sungguh. Memberi perpuluhan bukan supaya menyogok Tuhan, menyatakan aku bersungguh-sungguh apapun yang kuterima dari Tuhan, aku bersyukur. Banyak kali kalau susah, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau sudah ditolong Tuhan, lupa Tuhan, lupa bersyukur. Itu tidak sebulat hati, tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya tegur semua mahasiswa saya ini. Saya tiap kali ajarin, kalau nanti kau kerja, jangan lupa Tuhan ya. Berikan hasil pertama buat Tuhan. Bukan karena dia butuh uangmu. Itu sebagai statement hidupku, aku dalam anugerah Tuhan. Maka lihat masa depanmu, engkau akan seperti Daniel, dapat jabatan tinggi, dapat berkat, dapat pengaruh, berkat banyak. Tuhan tidak pernah terkalahkan. Oleh karena itu, poin pertama, ambil keputusan sungguh-sungguh, bersungguh hati, bulat hati buat Tuhan. Jangan menomorduakan Tuhan, tapi dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lebih utama dari dirimu, dari mertuamu, dari ibumu, dari bapakmu, dari usahamu, dari bisnismu, karirmu. Maka Tuhan akan hadir, mencurahkan kekuatannya dalam hidupmu. Dan engkau penuh ajaib, pengalaman luar biasa. Saya saksi hidup. Tadi ngobrol, dulu waktu mahasiswa, bakso ya, tolong Pak 2 sendoknya ya. Karena apa? Ya satu mangkok 2 orang. Saya bawa dulu pacaran sama istri saya, dulu masih pacaran. Bakso 2 sendok ya, nggak sanggup bayar. Tapi hari ini saya kira bukan 2 mangkok aja, seluruh ini bisa dikasih makan. Allahku tidak terkalahkan. Kalau kau mau silakan, kalau nggak mau tinggalkan nanti Allahku. Siapa yang mau saja, yang bersungguh hati pada Dia, Allah akan memberikan segala kekuatannya. Yang mau aja, yang nggak mau nggak usah. Tuhan nggak maksa. Yang kedua, jadi mari kita bersungguh hati. Tunjukkan dari sikap kita beribadah sungguh-sungguh. Baik pribadi, saat teduh pagi utamakan Dia. Fellowship, keluarga jangan pernah terlambat. Sel group, sungguh-sungguh sana. Ibadah raya, itu menunjukkan hati sepenuhnya. Beri perpuluhan, hasil pertama, itu sikap hati. Yang kedua, berani mengandalkan Tuhan untuk berdiri menjadi solusi bagi bangsa. Coba saya baca Daniel 2 ayat 15 sampai 17. Daniel 2 ayat 15 sampai 17. Daniel 2 ayat 15, katanya kepada Aryo pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu,
supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya. Daniel, dia orang biasa. Tapi melihat situasi, kenapa ribut? Raja mimpi. Semua orang ahli-ahli nggak bisa menjawab. Daniel ingat, aku punya Tuhan yang lebih hebat dari semua. Dia sadar itu, dia angkat tangan. Aryo kasih tahu raja, beri aku kesempatan menjawab pertanyaan raja. Sebetulnya Daniel pun nggak tahu jawabannya, tapi dia punya Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan. Yeremia 17:7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan pada dia. Allahnya Daniel, Allah segala Allah. Coba saya membaca Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 30-31. Amsal 21 ayat 30-31. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini mau saya sampaikan. Kita sudah sering dengar, taruh dalam hatimu, tidak ada siapapun menandingi Allahku. Hebatnya dia, hikmatnya dia, pengetahuan dia, kuasanya. Allahku di atas segala-galanya. Tidak ada yang menandingi. Dan kalau kita datang pada dia, dikatakan, kuda diperlengkapi. Boleh engkau sekolah S1, S2, S3. Tapi Tuhan memberi kemenangan. Maka Daniel ingat firman Allah ini. Mazmur 108:14 katakan, bersama Allah, dengan Allah kita lakukan perkara besar. Maka dia datang pada dia, Raja, beri aku kesempatan. Maka diajaknya malam itu, saudara, mari kita berdoa. Dia berdoa sepanjang malam, doa, Tuhan tolong kami. Malam itu juga Tuhan memberikan jawab kepada Daniel. Besoknya dia bilang, kasih tahu raja, aku sudah dapat jawaban dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, berharap pada Tuhan, dia tidak pernah gagal menolong kita, tidak pernah terlambat. Mazmur 46:2, Allah kita, tempat pertolongan kita, penolong kita kesesaan sangat terbukti. Hei semua umat Tuhan, engkau punya Tuhan. Kalau engkau sesat datang pada dia, tidak mungkin dia tidak tolong. Dia tidak pernah gagal menolong siapapun. Daniel tahu itu dan dia berdoa, malah mendapat jawab. Saudaraku, hei semua mahasiswa ITB sini, kalau kau sekolah sini, tujuan hidupmu bukan untuk diri sendiri. Hidup untuk dia. Jadilah solusi bagi keluargamu, solusi bagi bangsa ini, solusi bagi dalam di mana kau berada. Semua mendapat jawaban hidup melalui engkau. Berdirilah, pakai ilmumu, gunakan kesempatan. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Luar biasa. Saya pada ulang tahun peringatan kami kemarin, saya nulis buku. Judulnya, Hidupku Penuh Anugerah. Ternyata Tuhanku Yesus dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kesimpulannya. Begitu sederhana. Hei semua umat Tuhan, ketahui Yesusmu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Mari manfaatkan itu, jangan bodoh. Jadi kalau ada masalah, ingat, masalah itu bukan jadi masalah buat kita, bahwa itu pintu gerbang Tuhan tampil sebagai pahlawan dalam hidup kita. Untuk menunjukkan bahwa dia
Kalau engkau datang pada dia, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat pada masalah apapun. Dia akan meninggikan kau pada waktunya. Jangan takut. Hai anakku, aku menjadi engkau. Aku ini Allahmu. Aku menolong kau, megangku dan tangan kananku memberi kemenangan. Dia tidak mungkin mempermalukan engkau. Mazmur 37:5, serahkan hidupmu kepadanya, percayalah kepadanya, dia akan ambil alih, dia bertindak, memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Jadi mari, alangkah bodohnya kalau kita tidak tahu siapa Allah kita yang dapat diandalkan. Contoh kedua, Daud. Ya, ketika Saul dengan umat Israel menghadapi Goliat, semua sudah ketakutan karena Goliat tingginya 2 meter lebih. Besar. Hadapi aku, kata Goliat. Semua sudah ketakutan. Datang Daud. Raja Saul, jangan tawar hati. Beri aku kesempatan melawan orang itu. Aku akan menghadapi dia. Seperti aku bersama Tuhan menghadapi beruang, singa, harimau, semua kuhancurkan. Hari ini juga aku menghancurkan Goliat. Daud tidak punya apa-apa, tidak punya alat perang, tapi dia percaya apa yang dibuat Tuhan kemarin waktu dia menghadapi beruang, singa-singa itu semua dipatahkan. Hari ini juga apa kata Saul, majulah, tapi engkau sebetulnya nggak bisa kau. Lalu dia ambil tombak, dia maju. Apa kata Daud? Ayo kita berperang melawan Goliat. Goliat bilang, Daud, anjingkah aku, maka engkau datang dengan tongkat. Tapi apa kata Daud? Hei Goliat, engkau datang dengan tombak, pedang dan lebing, tapi aku datang dalam nama Tuhan, Allahnya Israel. Dia ambil batu, dia layangkan, tuk, langsung masuk sini, mati, terjurus. Langsung diambil pedang, dipotong, dipanggal, ambil kepalanya. Raja Saul, hadiah buat kau ini. Goliat, kepalanya ini. Jadilah berani menjadi solusi bagi bangsa. Engkau bersama dia. Jika engkau sungguh-sungguh bertuhan dengan dia, percaya dia, andalkan dia, datang pada dia, Tuhan akan bertindak memakai engkau. Makanya jangan lihat dirimu, jangan lihat kemampuanmu. Kita sangat terbatas, tapi dia dalam kita tidak terbatas. Rohnya dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada. Saya tantang semua anak-anak muda ini. Tadi saya bicara dengan teman sini, kalau saya masih muda, udah lari aku berdiri. Umat Tuhan, berdiri buat bangsa ini. Indonesia kata begitu kaya, tambang, hutan segala macam, tapi kenapa rakyatnya miskin? Kemarin saya dari NTT, masih ada buta huruf, umur segini nggak pakai celana. Anak muda, berdiri buat bangsa ini. Engkau punya Tuhan. Daniel seorang tawanan, karena dia mengenal Tuhan, sungguh-sungguh berani berdiri menjawab tantangan, dipakai Tuhan. Bahkan ketika Daniel dikhianati, dia difitnah, gini gitu kata orang teman-temannya pada raja. Lalu raja bilang, siapa tidak menyembah Allah saya akan masuk gua singa. Waktu masuk gua singa, sedih raja. Tapi yang terjadi, singa pun nggak bisa gigit dia. Besok pagi datang raja, Daniel, masih kamu hidup? Allah kamu itu menolongku? Ya raja. Maka
Raja dia bilang, ayo sekarang semua yang daerah kekuasaanku harus menyembah Allahnya Daniel. Seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dipakai Tuhan merubah bangsa itu. Perlu manusia Tuhan, saya nangis, Tuhan di mana? Aku berdoa dulu supaya Tuhan dirikan ITHB ini, supaya dari sini lahir anak-anak Tuhan, pemimpin bangsa yang membangun bangsa ini, yang takut Tuhan. Itu doa saya, kerinduan saya. Saya doa sama istri saya sekarang 83. Seumur hidup saya Tuhan pakailah. Berapa hari lalu saya, hai anak muda bangkit, jangan pikirkan dirimu sendiri. Jadilah solusi bagi bangsa ini bersama Tuhan. Berdiri buat bangsa ini. Bangsa ini butuh engkau. Jangan hidup buat diri sendiri. Saya sedih sekali. Dulu saya miskin sekali. Bisa bawa 40 orang mahasiswa menginjil Sumatera. Sekarang satu orang pun gak ada. Mari sini semua. Saya mau wariskan spirit itu pada anakku semua. Ambil itu. Lanjutkanlah. Kita dipanggil tengah bangsa ini untuk membangun bangsa ini. Jadilah solusi. Kalau ada masalah, jangan terus berkutat di masalah itu. Membicarakan kenapa-kenapa. Tapi bangkitkanlah, ini solusi. Solusi, jawaban. Bukan berputar-putar, masalah yang makin banyak. Tapi mari, Tuhan kita, andalkan Dia. Dia pasti tolong, Dia sanggup menolong kita. Dia berikan jalan keluar, selalu yang hebat. Itu Allah yang saya sembah. Mari semua anak muda ini berani menjadi Daniel, berani menjadi Daud. Tuhan menantikan mencari orang-orang sungguh hati. Padanya lah orang Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa itu. Mari bangkit. Yang terakhir, be humble. Coba saya baca Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 27. Daniel pasal 2 ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyikapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ini ialah ini. Ini penting sekali. Pada saat malam Daniel dengan teman-temannya berdoa, Tuhan berikan jawaban, menjelaskan mimpi raja begini, lalu dibilang semua, aku telah mendapat jawaban. Lalu dipanggil raja. Di hadapan raja, raja bertanya, Daniel, ya raja, dapatkah engkau menjelaskan mimpiku itu? Apa kata Daniel? Ini penting sekali. Daniel berkatakan, tidak akan ada seorang pun dapat menjelaskan itu, raja. Aku pun tidak bisa. Tapi aku punya Tuhan di surga memberitahu aku. Jadi Daniel memberikan honor, penghormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan mencari buat diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Kalau kita diberi kesempatan, perhatikan ya, penting ini. Kalau kita diberi kesempatan atau kesempatan berhasil, jangan bangga diri, jangan lupa diri. Sepertinya itu aku yang berhasil, aku yang menjawab, aku yang tahu. Kembalikan kepada Tuhan.
Segalanya dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, kepadanya segala kemuliaan. Be humble, rendah hatilah. Pada saat kau rendah hati itulah Tuhan dimuliakan, maka Tuhan mengangkat engkau jauh melampaui yang kau rancangkan. Daniel tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali kita kalau berhasil, ini karena aku begini, ini begini. No, Tuhan saja muliakan karena Tuhan akan memberikan lebih lagi. Jangan muliakan dirimu, jangan curi kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan, be humble. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan kepada waktunya. Amsal 4:7-9, jikalau kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, Dia akan menaruh karangan bunga di kepala sehingga kita terhormat. Coba baca Amsal 4:7-9. Amsal 4 ayat 7-9. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah Dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Jadi saudaraku, ini pentingnya belajar ini. Saya berikan ini rahasia. Jikalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meninggikan Dia saja, semua dari Tuhan. Pengetahuanku, ilmuku, kemampuanku, kekuatanku, kekayaanku dari Tuhan. Katakan itu, sebutkan itu. Jangan karena aku gini. Tuhan tidak campur lagi, Dia lepas tangan, silakan aja. Kalau kau bisa silakan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah memberikan kemampuan padaku, Engkaulah menolongi dia berhasil. Pada saat kita memberikan kemuliaan bagi Dia, Dia menaruh karangan bunga, kita menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia. Bodoh kalau engkau curi, hanya segitu. Tapi kalau engkau muliakan Tuhan, Tuhan akan tambahkan terus hidupmu. Semakin mulia, semakin terhormat. Haleluya. Jadi ini rahasia Tuhan begini. Kalau kita semakin ke bawah, diangkat semakin ke atas. Itu rumus firman Tuhan. Kalau engkau meninggikan diri, Alkitab mengatakan itu awal kehancuran, awal kejatuhan. Amsal 16, 12, Amsal 18, 16. Kalau engkau meninggikan diri, segitulah hidupmu. Tapi kalau kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan terus mengangkat hidupmu. Apa yang terjadi pada Daud? Dia sangat terhormat karena selalu meninggikan Tuhan saja. Jadi hari ini apa yang terjadi pada Daniel? Coba baca Daniel 2 ayat 45 sampai 49. Daniel 2 ayat 47 sampai 49. Daniel 2 ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnyalah dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ya. Di ayat 47 dikatakan bahwa Allahnya Daniel diakui dan disembah. Inilah dampak hidup orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Allah kita, seorang Daniel yang hanya Daniel bisa seluruh negeri diperintahkan menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel diberi berkat, materi, emas, kekayaan, dan jabatan menjadi Perdana Menteri.
Saudaraku, inilah ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi solusi, sungguh-sungguh pada Dia, dan kita muliakan Dia. Tuhan angkat kita, bahkan melalui Daniel, teman-temannya, Sadrak, Mesa, Abednego semua, diangkat jadi gubernur-gubernur di kerajaan Babel. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, ingat firman Tuhan ini, jikalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa teman-temanmu, jangan lupa dosenmu, jangan lupa tempat ini. Banyak kali kalau sudah hebat dudukannya, wah saya gini beli mobil yang aneh-aneh. Saya bilang ini kualat ini, lupa diri. Di sini dulu makanan susah. Ketika diberkati lupa Tuhan. Padahal saya ingatkan selalu, jangan lupa beri perpuluhan ya, beri persembahan pertama. Itu sebagai tanda engkau akan diberkati lagi, tanda engkau akan dikasihi lagi oleh Tuhan. Mari semua anakku sini. 3 tadi, pertama, sungguh-sungguh menyembah Allah kita. Jangan mau digoda oleh apapun. Jangan mau menyeleweng. Dia saja Allah kita. Dia saja pusat hidupmu. Maka Allah hadir dan menyatakan diri dalam hidupmu. Yang kedua, berani berdiri bersama Tuhan. Percaya mengandalkan Dia. Engkau akan menjadi jawaban atas segala masalah yang di sekitarmu. Engkau solusi. Yang ketiga, if you glorify His name, He will edify your life. Hidupmu akan mulia dan terhormat. Amin.